Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hari ini kita pertemuan yang ke-11 ya. Pertemuan yang ke-11 melanjutkan pertemuan kemarin yang ke-10. Kemarin ke-10 materinya sampai mad mulhaq bil asli. Mad yang panjangnya sama dengan mad asli, yaitu 2 harokat. Hari ini kita belajar mad ghair mulhaq bil asli. Lanjutan mad far'i ya. Mad ghair mulhaq bil asli, mad yang panjangnya tidak sama dengan mad asli, yaitu harus lebih dari 2 harokat. Yang pertama ada karena hamzah, yang disebabkan karena hamzah dibagi menjadi 3. Yang pertama mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu mad tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kalimat. Mad wajib muttasil, mad tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kalimat. Panjangnya 5 harokat. Panjangnya 5 ya, ingat, panjangnya 5. Contohnya ira ja'a. Ja'a ini 1 kalimat. Ja itu 1 kalimat, artinya telah datang. Ja dan a-nya 1 kalimat. Enggak dipisah ja dan a, tapi 1 kata. Ja'a. Panjangnya 5 harokat ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Harus 5 harokat, enggak boleh kurang ya, kalau wajib muttasil. Terus yang kedua, yang kedua B berarti ya. Yang ke B, mad jaiz munfasil. Karena ini ghair mulhaq bil asli, tidak sama dengan mad asli, panjangnya harus lebih dari 2 harokat. Berarti mad jaiz ini mulainya dari 3 sampai 6 harokat. Pengertiannya ya. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Contohnya contohnya apa ya? Tadi tuh ingat apa dan lawannya apa? Bisa kalian bisa. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Lupa ya.
munfasil. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya kan ini, fathah bertemu alif, ini mad tabi'i. Kemudian bertemu hamzah di lain kalimat. Di lain kalimat itu maksudnya inna dan anzalna ini beda kalimat. Inna, anzalna. Kalau ja'a satu kalimat, nggak bisa dipisah ja dan a. Kalau ini bisa dipisah inna dan anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Panjangnya 3 sampai 6. 3 sampai 6, 3 sampai 5 ya. Pokoknya harus lebih dari 2 aja. Soalnya kalau yang 2 harakat itu miliknya mad mulhaq bil asli. Kalau ini kan ghair mulhaq bil asli, tidak sama dengan mad asli, harus lebih dari 2 harakat. Terus kalau mau membedakan satu kalimat 2 kalimat tuh gimana sih? Kan nggak tahu artinya gimana. Kalau jaa tahu artinya kan enak. Artinya telah datang satu kalimat. Gitu ya. Inna anzalna, sesungguhnya kami anzalna, menurunkan ya. Beda kalimat. Kalau nggak tahu artinya terus gimana bu? Ada triknya loh. Triknya yaitu lihat hamzahnya. Kalau mad wajib muttasil, hamzahnya hamzah bengkok azza. Hamzah bengkoknya azza. Kalau yang mad jaiz munfasil, hamzahnya ada alifnya. Entah itu alifnya aja atau ada hamzah di atas atau ada hamzah di bawah, yang pasti ada alifnya. Kalau ada alifnya berarti mad jaiz munfasil. Kalau hamzahnya hamzah aja tanpa alif, ira jaa, itu namanya mad jaiz. Barangkali nggak tahu nih ini satu kalimat apa 2 kalimat, lihat aja hamzahnya. Yang ketiga, mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Ini yang karena hamzah ya. Pengertiannya mad silah domirhu dan i, domirhu dan i bertemu hamzah. Panjangnya 6 harokat. Kalau mad silah qashiro itu panjangnya 2 harokat. Ini maksudnya ke yang mad mulhaq bil asli. Tapi kalau mad silah tawilah itu mad ghair mulhaq bil asli, panjangnya 6 harokat ya. Pengertiannya domirhu dan hi bertemu hamzah. Contohnya di sini biasanya ada cepetnya. Kalau nggak cepet, yang kayak gini nih. Hu tuh gini, berarti ada kayak wawu kecilnya. Panjangnya 6 harokat ya. Adzabahu ahad. Adzabahu ahad. Panjangnya 6 harokat. Mad silah tawilah. Terus yang kedua karena sukun. Mad ghair mulhaq bil asli yang disebabkan karena sukun. Yang pertama ada mad alif disukun. Mad alif disukun. Nah, ini ada apaan nih? Semut. Sepertinya manis, jadi disebutin. Mad alif disukun itu mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Mad alif disukun, mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya 3 sampai 6 harokat. Tapi ada juga yang bilang mad alif disukun tuh panjangnya tak terhingga. Jadi mau sepanjang apa juga boleh. Yang penting lebih dari 3 harokat, lebih dari 2 harokat. Tapi bagusnya sih 6 harokat ya. Dipanjangin tuh kalau mad alif disukun. Contohnya
rabbil alamin. Nah, kalau gitu berarti belum panjang. Dipanjangin 3 sampai 6 harokat. Kayak tahu tuh ada tuh, nggak cuma 1 2 baca tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjang jim. Kalau cuma jim gitu berarti cuma 2 harokat. Harus lebih dari 2 harokat. Nirwajim. Panjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangin. Terus yang kedua, gede berarti mad lain. Bedakan lain dengan lin ya. Kalau lin itu punya sifat lin. Kalau mad lain. Jangan ketukar sifat lain mad linnya. Mad lain sifat lin. Jangan ketukar. Mad lain itu sifat lin. Tahu sifat lin? Udah kan di sifatul huruf. Sifat lin tuh yang ai au tuh. Ai au itu maksudnya fathah bertemu ya sukun, fathah bertemu wawu sukun. Nah, ini namanya sifat lin. Sifat lin bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Mad lain. Sifat lin bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Sifat lin itu fathah bertemu ya sukun atau fathah bertemu wawu sukun, kemudian bertemu huruf hidup yang dibaca waqaf. Sifat lin ini sifat lin. Mad lain panjangnya sama kayak mad alif sukun 3 sampai 6 harokat. Contohnya Rois, ini kan fathah bertemu ya sukun. Kalau fathah bertemu ya sukunnya aja namanya sifat lin. Tapi kalau disambung pakai shin, Quraish yang dilingkarinya 3 huruf namanya mad lain. Jadi kalau nanti pas ujian tulis itu harus perhatikan buletannya tuh berapa huruf. Kalau yang dibuletin cuma 2 huruf, ro sama ya sukun aja, berarti jawabannya sifat lin. Kalau yang dilingkarinya 3 huruf, ro, ya, dan shin, berarti jawabannya mad lain. Dipanjangin 6 harokat bacanya. Li'ilafi Quraish. Bentar ya, ibu minum dulu. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash syita'i wasyaif. Nah, itu namanya mad lain. Terus yang ketiga, tiganya ke atas aja ya, rada panjang tulis ya. Dihapus dulu ya. Barangkali mau dicatat boleh, tinggal di pause aja. Harus di pause kan namanya. Lanjutan yang karena sukun, masih yang karena sukun ya. Yang karena sukun yang ketiga, mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Mad artinya panjang, lazim artinya wajib. Kalau wajib itu ambil mad yang terpanjang yaitu 6 harokat. Jadi ini panjangnya 6 harokat. Harfi artinya huruf, mukhaffaf artinya ringan. Pengertiannya, fawatihus suwar yang hurufnya nakosu asli. Fawatihus suwar
tidak diidghamkan. Khawatimus suara apa? Kemarin kan pernah tuh ibu bahas yang mad harfi. Khawatimus suara tuh pembuka surat yang pakai huruf kayak alif lam mim nun qaf. Nah itu namanya khawatimus suara. Kalau yang mad harfi itu kan hurufnya hayyun dhahara. Kalau yang mad lazim harfi mukhaffaf itu hurufnya naqashu arsalukum. Nun qaf shad ain sin lam kaf mim. Naqashu arsalukum. Yang tidak diidghamkan. Jadi ketika baca nggak ada idgham. Contohnya, biar tahu ada idgham apa enggaknya dipretelin ya. Alif lam mim. Contohnya alif lam mim. Dipretelin gini. Cara pretelinnya. Alif lam mim. Boleh. Alif, ketika baca alif mah nggak ada di sini ya. Lam ada nggak di naqashu arsalukum? Ada kan lam? Nah, lam ini ada idghamnya enggak? Lam, ada mim sukun bertemu dengan mim, ada idghamnya lamnya. Berarti lamnya bukan mad lazim harfi mukhaffaf, karena kalau mad lazim harfi mukhaffaf itu tidak diidghamkan, nggak ada idgham ketika baca. Mim ada di sini, ada nih mim. Ketika baca mim ada idgham nggak? Mim nggak ada idgham. Berarti yang mad lazim harfi mukhaffaf itu hanya mimnya aja. Ya. Contoh lagi, alif lam ra. Alif lam ra ya, dipretelin lagi. Alif lam ra. Alif lam ra. Kalau alif kan bukan ini ya, nggak ada di sini. Lamnya ada kan di sini? Ada kan ini di lam. Lam ro, ada idgham nggak? Adanya mim sukun ketemu ro. Mim sukun ketemu ro itu idhar syafawi, berarti nggak ada idgham. Berarti yang lamnya ini mad lazim harfi mukhaffaf. Alif lam ro nggak ada idgham. Tapi kalau yang lam alif lam mim ada idghamnya karena mim sukun ketemu dengan mim. Alif lam mim. Nah, mimnya itu idghamnya. Kalau ini kan nggak ditahan karena nggak ada idgham. Berarti yang mad lazim harfi mukhaffaf lamnya. Kalau di alif lam ro. Kalau di alif lam mim mimnya. Jangan sampai ketukar ya. Ini materinya emang rada-rada bikin ngebul, jadi nontonnya pelan-pelan aja, nontonnya pelan-pelan. Ibu mau jelasin pelan-pelan tuh, anak ibunya udah al-a'u. Jadi kalau rada-rada ngebut, tinggal nanti diulang-ulang aja ya. Barangkali nggak paham gitu, tinggal diulang-ulang aja. Anak ibunya udah al-a'u, jadi nggak bisa santai deh. Sampai apa nih? Mad lazim harfi mukhaffaf. Nih, ibu hapus dulu ya, biar enak. Yang keempat, mad lazim hilmi mukhaffaf. Mad lazim hilmi mukhaffaf, pengertiannya gampang ini tuh. Mad badal bertemu sukun. Mad badal bertemu sukun. Tambah ke bawah tulisannya. Mad lazim hilmi mukhaffaf. Mad badal bertemu sukun. Panjangnya 6 harokat. Kalau ada lazim itu pasti 6 harokat. Contohnya, nah kalau yang ini mad lazim hilmi mukhaffaf, contohnya hanya ada 1. Jadi harus dihafal ya, nggak ada yang lain. Yaitu contohnya ini. Mad lazim hilmi mukhaffaf, mad badal bertemu sukun. Al-ana. Ini mad badalnya a panjang, kemudian bertemu sukun. Al-ana.
mad badal bertemu sukun. Yang panjang tuh hamzah yang pertamanya ya, bukan hamzah yang kedua. Al-ana, jangan al-ana, jangan kebalik ya. Soalnya banyak yang kebalik. Kalau ujian tuh banyak yang kebalik bacanya al-ana. Yang panjang tuh hamzah yang pertama. Al-ana. Kalau yang kedua 2 harokat aja. Yang pertamanya 6 harokat. Contohnya hanya ini, nggak ada yang lain. Jadi kalau disuruh contoh lain selain mad lazim kilmi mukhaffaf, kalau disuruh cari contoh mad lazim kilmi mukhaffaf selain al-an itu nggak ada. Kalau nggak percaya boleh cari sendiri di Al-Qur'an ya. Ada nggak mad badal bertemu sukun dalam satu kalimat selain al-an? Insya Allah nggak ada, karena emang nggak ada. Yang ketiga berarti ya. Kalau yang ketiga ini karena tasydid, mad ghair mulhaq bil asli yang disebabkan karena tasydid. Kalau ini kan karena sukun, ini sukun. Ya. Yang karena tasydid, yang pertama ada mad farqi. Mad farqi itu mad badal bertemu tasydid. Jangan tuker ya, bukan mad badal bertemu sukun. Kalau mad badal bertemu sukun itu namanya mad lazim kilmi mukhaffaf. Kalau mad badal bertemu tasydid namanya mad farqi. Panjangnya 6 harokat. Contohnya di sana aja ya, apa di sini? Sini aja deh. Contohnya Az-zakaraini. A-nya ini mad badal. Mad badal kan a i u yang dibaca panjang di awal kalimat, namanya mad badal. A di depan. Kemudian bertemu dengan tasydid. Jadinya mad farqi, panjangnya 6 harokat. Az-zakaraini. Qul Allah. Allah. Nah, itu contoh-contoh mad farqi. Kalau mad farqi ini enggak kayak ini cuma satu ya. Mad farqi itu ada 3 kalau nggak salah. Itu al-zakaraini qul Allah itu mad farqi. Contohnya boleh lihat di buku, kan ada Ibu share ya, buku pembelajarannya. Contohnya banyak di buku. Terus apa lagi? Yang kedua, mad lazim harfi musaqqal. Kalau yang tadi mukhaffaf, yang ini musaqqal. Pengertiannya yaitu khawatimu suar yang hurufnya nakoso asalukum. Nakoso asalukum. Nakoso asalukum nun kosor ain sin lam kaf mim. Ada 10 ya. Yang diidghamkan. Nanti yang satu lagi ya. Sabar. Yang diidghamkan. Bedanya dengan yang ini, mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau mukhaffaf itu tidak diidghamkan. Kalau yang mad lazim harfi musaqqal itu diidghamkan. Jadi ketika baca ada idghamnya. Contohnya yang tadi sama ini ya, alif lam mim. Nih, alif lam mim. Lamnya apa mimnya? Lamnya ya. Alif lam
mulai pusing ya. Kalau mulai pusing boleh di pause dulu, minum dulu, biar nggak terlalu ngebul. Ibu juga dulu pas belajar yang ini nih rada-rada ngebul, tapi diulang-ulang terus jadinya hafal. Kalian juga gitu, kalau mau hafal belajarnya harus diulang-ulang terus, harus banyak murojaahnya. Sampai mana tadi? Alif lam mim ya. Contoh lagi, to sin mim, to sin mim, to sin mim. Yang mana yang mad lazim harfi mutsaqal? Dipraktekin dulu ya, praktekinnya di sebelah sini aja ya. To sin mim, to panjangnya, sin mim, to sin mim. Nah ini ada idghamnya enggak? Ada ya. Nun sukun ketemu dengan mim, ini idgham bil gunnah. Yang to-nya apa yang sin-nya? Apa yang mim-nya? Yang sin-nya ya. Coba dibaca to sin mim bareng-bareng. To sin mim. To-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat, nya 3 harokat, mim-nya 3 harokat. Dibacanya bukan to sin, bukan sin, tapi sing. Karena ada nun sukun bertemu dengan mim, ada idgham bil gunnah. Bukan to sin mim, to sin mim. To 2 harakat, to sin mim. Jadi 2, 6, 3, 6. Berapa harakat tuh jadi? 2 tambah 6, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 6, 17. Jadi semuanya ada 17 harakat. 2, 6, 3, 6. 12, iya 17 harakat semuanya. Berarti yang to sin mim, yang mad lazim harfi mutsaqal itu huruf sin ya. Kalau huruf to-nya apa? Huruf to-nya mad harfi karena adanya di hayun toharo, mad harfi. Sin-nya mad lazim harfi mutsaqal. Mim-nya mad lazim harfi mukhaffaf karena ketika baca mim gak ada idgham. Mim gak ada idgham. Satu lagi A, B, C. Muat enggak ya C? Gampang ya C sih. C. Mad lazim kilmi mutsaqal. Mad lazim kilmi mutsaqal. Mad lazim kilmi mutsaqal itu mad tabi'i bertemu tasydid. Mad lazim kilmi mutsaqal, mad tabi'i bertemu tasydid dalam satu kalimat ya. Dalam satu kalimat. Ada lanjutannya ya. Mad tabi'i bertemu tasydid dalam satu kalimat. Ini terakhir ya. Contohnya waladhdallin contohnya. Ini kan do-nya, di do-nya ya. Do-nya ini ada fathah bertemu alif, namanya mad tabi'i. Kemudian bertemu tasydid.
kalimat. Gitu. Gimana? Materinya gimana? Mulai ngebul? Mudah-mudahan nggak ngebul ya. Soalnya ibu dulu ngebul. Sampai belajar tuh di depannya sedia teh jus. Disuruh sama dosennya. Jangan ngebul, sedia teh jus. Ini materi mad ghair mulhaq bil asli. Mad yang panjangnya tidak sama dengan mad asli, harus lebih dari 2 harakat ya, nggak boleh kurang. Kalau 2 harakat berarti nantinya sama kayak mad asli. Kalau ini kan nggak sama, jadi tiga dan seterusnya itu boleh. Materinya udah selesai. Selanjutnya ibu beri tugas ya. Tugasnya itu untuk absen 1 sampai setengah. Mana sih penghapusnya tadi ya? Penghapus mana, Cak? Oh ini. Tugasnya ibu hapus dulu ya. Tugas yang pertama, absen 1 sampai aja ya. 1 sampai setengahnya. Absen 1 sampai setengahnya diisi soal ya. Yang pertama, carilah contoh mad ghair mulhaq bil asli yang karena hamzah. Jadi carilah contoh mad ghair mulhaq bil asli yang karena hamzah. Ada 3 ya berarti ya. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah. Masing-masing 5 contoh. Masing-masing 5 ya. Mad wajibnya 5, mad jaiz 5, mad silah tawilahnya 5. Yang kedua tuh yang karena sukun ya. Carilah contoh sukun apa sih tadi tuh? Materi sukun dan lain. Mad alif lisukun dan mad lagi. Masing-masing 5 contoh. Yang ketiganya karena tasdid sedikit ya temennya, udah segini aja. Yang kedua, absen setengahnya sampai akhir bikin VN. Bikin VN surat Al-Adiyat. Bikin VN surat Al-Adiyat. Tahu Al-Adiyat enggak? Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, yang gitu ya. Udah. Barangkali nggak kebaca. Yang pertama, ibu ulangi ya. Absen 1 sampai setengahnya tugasnya itu cari contoh mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah masing-masing 5. Kemudian contoh mad alif disukun dan mad layyin masing-masing 5 juga. Ya. Absen setengahnya sampai akhir bikin VN surat Al-Adiyat. VN-nya dikirim ketika jam pelajaran. Tugas ini juga dikirim ketika jam pelajaran. Dibikin PDF itu biasa, kemudian dikirim. Cukup sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah